Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, kawan-kawanku, dimanapun kalian berada ya. Semoga selalu sehat ya. Amin. Saya juga sehat. Agar kita terus berkarya di dalam peternakan ya, untuk demi mensukseskan agribisnis Indonesia ya, dan juga ketahanan pangan di negeri kita ya, di kota-kota kita ya, kawan-kawan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat hangat lah ya, sangat hangat, bisa dibilang sangat hangat lah ya, karena topik ini sering diperbincangkan oleh peternak, khususnya peternak unggas yang memakai pakan alternatif untuk pembesaran ya, kawan-kawan. Nah, di sini saya akan mengulas, kita ulas lebih dalam, lebih lanjut gitu ya. Saya di sini bukan sok pinter gitu, tapi kita di sini bareng-bareng. Nah, ini dia, ini forumnya, ini saatnya kita diskusi bareng-bareng ya. Bukan saya sok pinter, tapi memang fermentasi itu saya pernah belajar ya, oleh salah satu dosen saya ya. Saya dulu pernah kuliah di UNSU, teknologi fermentasi ya kan, itu mata kuliahnya ada, dan saya jurusan teknologi hasil pertanian. Dan waktu itu saya pernah belajar tentang, kalau nggak salah mata kuliahnya teknologi fermentasi. Nah, hal-hal di mata kuliah itu akan membahas tentang mikroba apa aja yang berperan dalam teknologi fermentasi. Nah, yang kedua mata kuliahnya kalau nggak salah saya mikrobiologi. Nah, kalau mata kuliah mikrobiologi mengulas sifat si mikroba itu, menguntungkan apa sifatnya, merugikan, toksik. Nah, itu. Nah, kalau kita di dunia peternakan, khususnya membuat pakan fermentasi ya kan, itu kan dia menggunakan mikroba ya, pastinya mikroba yang baik gitu ya, ataupun bakteri yang baik gitu. Nah, di sini akan kita ulas tuntas ya. Nah, kita kupas ya, kita bahas, kita belajar bareng-bareng ya. Terima kasih juga Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya yang pernah mengajari ilmu tentang mikrobiologi fermentasi ya. Ya, ibu kalau nggak salah namanya Dr. Desi Ardila ya, Dr. Desi Ardila MSI. Beliau salah satu orang kimia dan orang biologi juga, dan beliau menurut saya sangat pintar lah ya, karena beliau sangat menguasai tentang bagaimana mikrobiologi seluler gitu, dan kimia juga gitu. Nah, mudah-mudahan ibu nonton ya video ini. Berkat beliau lah saya sampai saat ini aplikasikan ilmu apa yang disampaikan beliau waktu di perkuliahan, saya aplikasikan ke dunia usaha saya, khususnya di peternakan ini, khususnya lagi di pakan alternatif ya. Saya menggunakan teknologi fermentasi Bu untuk pakan alternatif. Nah, bicara tentang fermentasi ya kawan-kawan ya, bicara tentang fermentasi, apa sih fermentasi itu? Nah, itu dulu yang kita garis bawahi. Apa sih fermentasi itu? Nah, sebenarnya ada dua definisi menurut para ilmuwan dan para ahli ya. Yang pertama, fermentasi adalah mengubah senyawa yang kompleks menjadi sederhana. Itu definisi menurut para ahli yang pertama. Yang kedua adalah definisi fermentasi merubah glukosa menjadi alkohol. Itu dulu. Kita cari definisinya dulu. Apa sih fermentasi itu? Gitu. Nah, di sini ada dua pengertian ya, yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini mengapa selalu diperbincangkan di dunia peternakan itu ya? Karena saya nggak berani jawab kalau pakan fermentasi itu baik nggak untuk ternak. Saya nggak berani jawab baik, dan saya nggak berani bilang juga buruk. Kalau pakan fermentasi itu baik atau buruk, saya nggak berani juga bilang buruk. Semua ada kelebihannya lah ya, ada punya
value atau sebuah nilainya tersendiri gitu, ada kelebihannya dan kekurangannya. Itu relatif lah ya, tergantung sudut pandang kita dari mana. Kenapa kita pakai pakan alternatif? Ya kan? Karena itu menekan kos untuk biaya pakan gitu. Namanya kita juga usaha, kita menekan pakan serendah-rendahnya. Yang kita harapkan waktu pas panen ya ternak kita gemuk, sehat gitu kan, dan konsumen juga seneng membeli ayam atau daging ataupun telur di tempat kita gitu kan. Jadi udah gitu. Nah, sementara kalau saya di peternakan itu memakai pakan alternatif, bahan utama itu adalah ampas susu kedelai kan kawan. Jadi ada kerjasama antara saya dengan pabrik susu kedelai, dan saya ngambil ampas susu kedelainya, dan itu yang kita fermentasi. Perlu digarisbawahi, ampas susu kedelai, bukan ampas tahu. Kalau ampas, apa bedanya ampas tahu dan susu kedelai? Nah, kalau di ampas tahu itu tingkat kadar airnya terlalu banyak, ya kan? Kalau di ampas kedelai, ya kan, dia lebih ini ya, lebih nggak terlalu basah kali gitu. Karena kalau di ampas susu kedelai itu pabriknya itu pabrik susu, jadi yang dipres itu adalah sarinya. Jadi kan ampasnya tuh bener-bener hasil presan gitu, jadi nggak inilah ya, nggak terlalu basah seperti ampas tahu gitu. Nah, itu saya fermentasi menggunakan E4. Nah, E4 ini juga yang pasti orang yang beternak, khususnya para pelaku, orang yang melakukan fermentasi pakan ya, ataupun pakan alternatif, itu nggak asing lagi lah dengan E4. E4 ini adalah sebuah produk yang sangat membantu peternak ya, dan itu dia khusus E4 yang khusus peternakan itu warna ungu. Nah, E4 juga ada terbagi 3, yang untuk pertanian ada, untuk peternakan ada, dan udah untuk perikanan juga ada, kayak tambak, udang apa dan lain sebagainya gitu. Nah, E4 ini termasuk di situ bakteri asam laktat. Nah, jadi, dan di situ juga di E4 itu kalau nggak salah ada kandungan, ada mikroorganisme yang ada terdapat pada pembuatan roti gitu, namanya Saccharomyces ragi gitu ya, Lactobacillus. Dan itu Lactobacillus itu ini bakteri pembuatan susu, keju gitu, Lactobacillus. Kalau di peternakan saya, dan saya buat pakan alternatif, dan itu ampas susu kedelai ya kan, dicampurkan oleh ini gula gitu kan, dan kasih E4. Apa sih perannya gula gitu? Gula itu sebagai media agar mikroba yang di dalam E4 itu terus subur ya, karena sumber energinya itu dari glukosa gitu. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya mohon di ini. Kalau nggak salah dulu saya pernah belajar itu sebagai sumber makannya si mikroba, kehidupan mikroba itulah gitu, selama proses fermentasi itu berlangsung. Nah, sementara di situ ada Saccharomyces, ada si Lactobacillus, itu bakteri efektif yang ada. Kalau di Saccharomyces ada di pembuatan roti, kalau di Lactobacillus ada di pembuatan susu ataupun keju ya, ragi, bisa pembuatan tempe dan lain sebagainya, olahan teknologi fermentasi yang aktif gitu. Nah, yang kedua yang saya aplikasikan adalah pengertian yang kedua, yaitu pengertian fermentasi yang kedua. Maksud saya yaitu apa? Merombak glukosa menjadi alkohol. Nah, di sini saya menemukan hal-hal yang nyata. Di ayam KUB saya di ternak itu nggak pernah sekali ada katanya sakit gitu, atau sekalipun udara itu dingin ya, nggak pernah ayam itu kedinginan ataupun menghangatkan diri. Kenapa? Karena peran si pakan fermentasi ini yang membuat ayam itu tubuhnya terasa hangat. Makanya saya bilang
definisi fermentasi ada dua, yaitu merombak senyawa yang kompleks menjadi sederhana. Yang kedua, merubah glukosa menjadi alkohol. Jadi badannya itu tetap hangat gitu, dia makan itu sambil minum E4, itu semua kompleks di situ, sempurna lah, ya kan. Nah, kita jadi para peternak itu bersyukur lah ya terciptanya adanya pakan fermentasi gitu ya. Jadi apa ya, lebih murah dengan cost gitu. Nah, disinilah dia ayam KUB yang di ternak saya itu nggak pernah kedinginan, walaupun di sana di ternak itu daerahnya bener-bener dingin, sejuk. Saya aja kalau tidur di sana jam-jam 4 pagi itu kedinginan, kawan-kawan. Nah, si ayam nggak pernah kedinginan. Kenapa? Karena dia balik lagi fermentasi gitu kan. Fermentasi merombak glukosa menjadi alkohol gitu. Jadi hangat terus gitu ya. Nah, pertanyaannya, timbul pertanyaan kayak gini, ada yang pernah komen dan dia bertanya seperti ini: apakah pakan alternatif bisa untuk petelur? Jawabannya bisa, ya. Kenapa bisa? Nah, mari kita bahas ya. Nah, sementara di sini saya mau berbagai sumber saya cari, ya kan. Saya menemukan beberapa sumber dan saya simpulkan bahwasannya protein untuk ayam petelur itu membutuhkan protein 17-18%. Nah, timbullah pertanyaan, ada salah satu subscriber saya bertanya seperti ini, Bang, bisa nggak pakan alternatif untuk menghasilkan untuk ayam KUB petelur? Jawabannya bisa, kawan-kawan, ya. Bisa, kawan-kawanku. Kenapa bisa gitu? Oke, kita bahas ya lebih lanjut ya. Oke. Di sini udah saya tangkap beberapa sumber ya, bahwasannya untuk ayam petelur itu membutuhkan protein sekitar 17-18%. Nah, sementara di peternakan saya, ya kan, khususnya di pakan fermentasi saya menggunakan ampas susu kedelai, dan itu memiliki kandungan protein sebesar 27% sampai dengan 27,62% ya, dan karbohidrat 52,66%. Nah, dari situ aja udah mencukupi gitu, terus difermentasi menggunakan E4 dan dicampur bekatul, diaduk merata dan terus ditutup ya, disiapkan di wadah, dan perlu digaris bawahi bahwasanya fermentasi menggunakan E4 ini menggunakan fermentasi anaerob atau kedap udara ya, kawan-kawan, tanpa udara sama sekali. Nah, nanti udah jadi ya kan, biasanya fermentasi anaerob ini optimalnya sekitar 3-4 hari lah ya, 4 hari optimalnya itu udah mungkin udah jadi gitu. Dan hasilnya kalau saya pakai ampas tahu dan si bekatul itu aromanya aroma adonan roti, kawan-kawan. Peran si Saccharomyces, bakteri pembuatan roti ini berperan terhadap fermentasi pakan saya gitu. Aroma itu seperti adonan roti. Ketika udah jadi ya kan, saya campur lagi dengan bunggil kelapa, bukan bunggil kelapa sawit ya, bunggil kelapa, dan itu sumber protein nabati ya, sumber protein nabati. Nah, sumber protein kan ada dua, sumber protein hewani dan sumber protein nabati, kawan-kawan. Nah, saya pakai bunggil kelapa ya, bukan bunggil kelapa sawit, dan bunggil kelapa memiliki protein sekitar 12%, nggak salah ya, dan bekatul mempunyai protein 10%. Nah, udah, menurut saya protein udah cukup lah ya untuk ayam KUB petelur, untuk khusus untuk indukan ya, saya kira cukup gitu ya, sangat efektif. Nah, jadi ya begitulah kira-kira pakan yang dihasilkan oleh fermentasi ini ya, kawan-kawan ya. Nah, sementara di sini
pakan alternatif itu bisa nggak bang digunakan untuk DOC ataupun untuk anak-anak ayam? Jawabannya bisa. Tapi saran saya kalau saran saya pribadi, campurkan si pakan alternatif ini dengan konsentrat babi. Kenapa konsentrat babi tetap halal? Karena konsentrat babi ya bahan bakunya kan pakan itu kan nggak ada yang enggak gitu, nggak ada yang aneh ataupun nggak ada bahan-bahan yang mencuri yang meragukan kehalalan gitu ya kawan-kawan. Sementara di sini konsentrat babi mempunyai protein sebesar 30% kawan-kawan. Jadi ya cukuplah untuk pertumbuhan si ayam, anak ayam ya, DOC khususnya ayam KUB ya kawan-kawan. Nah begitu aja lah ya kurang lebih pembahasan kita tentang fermentasi. Jika kawan-kawan ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar ya. Yang belum subscribe, yang baru mampir ke channel ini silahkan subscribe, karena subscribe gratis ya kawan-kawan, agar saya kami milenial agrobisnis makin semangat untuk upload video seputar peternakan ya, pertanyaan dan peternakan, khususnya peternakan unggas ayam KUB. Silahkan subscribe ya, makin semangat. Share video ini jika video ini bermanfaat, share ke rekan-rekan, ke kawan-kawan peternak ya, agar kita sama-sama mensukseskan lah agribisnis di Indonesia ya, dan mensukseskan ketahanan pangan di negara kita, di negeri kita ini, di kota-kota kita gitu ya, demi terciptanya ketahanan pangan yang baik ya. Oke, sekian aja lah yang sudah cukup. Kurang lebih saya mohon maaf ya, kalau ada salah mohon diperbaiki ya, di komen aja, nanti diisi di kolom komentar ya kawan-kawannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap support channel ini ya. Channel ini bakalan kedepannya bakalan membahas tentang seputar peternakan kawan-kawan. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa di video yang menarik yang akan datang. Stay tune terus ya kawan-kawan. Bye bye.